Halo semuanya. Wah. em 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 Nungguin ya. Oke, kita general reading lagi ya. Pembacaan tarot general, energi banyak orang. Jadi kalau general reading itu energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Bisa beberapa aja yang cocok. Jadi bisa cocok, bisa enggak juga ya. So, ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa, kayak gitu ya. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini, kayak gitu. Oke. So langsung aja. Di video ini judulnya general reading tentang yang ingin dia katakan ke kamu saat ini ya. Kita bakalan kepoin, wah, apa sih yang pengen dia katakan ke kamu sekarang ya, secara general begitulah. Oke, aku udah shuffle duluan opening cards-nya, kartu-kartu pembukanya. Ini ada stop fucking whining. Okay. You are giving away your power. You are giving too many fucks. Okay. Detox. You are loved. Be fucking grateful. And then ada you need a big fucking heart. Wah. Okay. Jadi kalau opening card seperti ini ya, mungkin ini ada yang dealing sama orang yang kayak berantakan gitu ya. Mungkin berantakan kata-katanya, berantakan tingkah lakunya, atau hidupnya yang berantakan. Aduh, kasihan sih sebenarnya ya. Kayak banyak masalah gitu orangnya, berantakan banget, entah dalam kehidupan dia, di keluarganya, di pertemanannya, lingkungannya, atau emang dia tuh banyak konflik ya, dalam studi kah, kerjaan, atau cuannya ya. Keuangannya mungkin sedang bermasalah, begitu ya, beberapa ada yang gitu. And then ya kamu jadi kayak sering kasihan sama dia, mungkin karena kamu sayang banget, kamu cinta banget sama dia. So sorry to say. Mungkin ada yang bucin ya, jadi kayak aku yakin dia akan berubah. Aku yakin dia akan menjadi lebih baik, tapi kok lama banget ya dia berubahnya gitu. Jadi ya pada akhirnya kamu kayak nyadar mungkin kamu terlalu banyak berkorban, kamu terlalu banyak bersabar. Bisa vice versa, bisa kamu ini atau dia ya. Dan aku ngerasa kan gak seimbang ya, gak balance ketika seseorang terus menerus berkorban, bersabar, sedangkan seseorang hanya merasa dia yang paling menderita, dia yang paling punya banyak masalah, dia selalu ingin dimaklumi, ditolong, atau ya egonya tinggi banget ya. Kamu pasti ngerasa sampai kapan begitu terus ya. Finally mungkin ada yang mengundurkan diri dari hubungan ini, ada yang ya tidak mau terhubung lagi, tidak mau terkoneksi lagi ya. Mungkin memang dianya begitu rumit buat kamu. Kamu merasa kayak gue udah berusaha ngertiin lo, gue berusaha ngelakuin apa yang lo mau, tapi kok lo tuh kayak nggak ngehargain gue, lo nggak mengapresiasi apa yang gue lakuin sama lo. Jadi kan pada akhirnya kamu capek, lelah ya. Jadi ini udah nggak ketemu, udah nggak komunikasi, nggak bicara, mungkin ya nggak lancar lagi bicara. Kok bicara nggak lancar, komunikasinya nggak lancar gitu. Tapi saat diem-dieman saat nggak berhubungan, nggak
nggak berhadapan lagi, nggak ketemu atau ya nggak ngomong. Kamu sama dia sama-sama ngedetoks diri masing-masing. Mungkin kalau kamu ngedetoks ya kayak semua rasa lelah, rasa kecewa, rasa sakit hati itu mungkin kamu bersihkan ya. Kamu ngerasa ya udahlah, udah cukup gitu, capek juga terus-menerus sakit hati, kecewa. Mungkin beberapa ada yang berniat ya merelakan, mengikhlaskan dan memaafkan tentunya ya. Tapi ada juga yang di sini jadi kayak males terhubung lagi, males diganggu, males diusik lagi gitu ya. Tapi kalau dia tuh ngedetoks dirinya bisa tahap demi tahap gitu Kak. Misal dia beresin dulu masalah hidupnya, dia merasa dia punya prioritas lain, punya pilihan lain, punya urusan lain, jadi dia ngeberesin itu dulu. Jadi waktu bermasalah sama kamunya nggak ada, ya dia fine-fine aja awalnya, dia baik-baik aja. Cuma ya perlahan ketika satu persatu masalahnya selesai, dia kayak merasa kehilangan gitu. Dia kayak merasa masalah gue perlahan selesai ya, konflik gue sama yang lain kayaknya satu persatu selesai. Tapi kok gue tetap aja nggak bahagia ya, kayaknya gue kehilangan lo deh. Dia ngerasa seperti itu, and then ya mungkin perpisahan itu atau nggak bicara, nggak ketemu itu kayak mengajarkan dia juga kalau kamu sebenarnya pantas dicintai karena dia kecarian kamu, dia kehilangan kamu gitu. Dia kayak tersadarkan bahwa harusnya gue bersyukur ya lo pernah hadir di hidup gue. Ada yang merasa gitu, orang yang dealing sama kamu, kalau dia udah ngedetoks dirinya, dia udah ngebersihin energi negatifnya, terus berpikir positif, berpikir jernih, ya sebenarnya dia sadari kalau harusnya aku bersyukur memiliki kamu, harusnya aku bersyukur punya hubungan, punya relasi dengan kamu. Tapi ya gimana ya. Ya mungkin aku terlalu egois selama ini. Aku selalu fokus sama kehidupan aku, mementingkan diriku sendiri. Aku ngerasa aku yang harus dimaklumi, dimengerti. Sekarang apapun yang aku dapat, siapapun itu ya aku tetap aja kayak ngerasa kosong. Kayak ya beberapa masalah yang udah aku selesaikan, beberapa hal yang udah aku prioritaskan itu perlahan beres, tapi kok tetap aja aku kayak nggak bahagia. Oh ternyata aku kangen sama kamu. Jadi dia tuh kayak pengen memeluk kamu begitu ya, pengen ini ada physical touch ya, pengen ada sentuhan fisik sama kamu. Apa yang disentuh, wah ya dia kangen lah gitu. Kita lihat ya, ini siapa sih orangnya. Kepo nih, yang ingin mengatakan hal-hal ke kamu. Oh, ada justice ya. Ten of Cups. The Emperor. Three of Coins. Princess of Coins. Okay. And then ada the Tower. Dan Hierophant. Wah. Wih, ngeri ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Virgo. Yang kuat Libra, Aries, Taurus. Bisa energi aja. Bottom of the deck, Ace of Coins. Ya. Jadi ini orang ya yang pengen bicara ini sebenarnya ini udah kamu kenal mungkin udah lama ya, beberapa ada yang udah lama. Bisa ini dulu kamu kenalnya pas sekolah
pas kuliah kah, pas kerja atau apa, lingkungan kamu ya, kamu pernah intens bicara sama dia, intens bertemu sama dia gitu. Cuma orangnya gengsian ya. Dia merasa nyaman, merasa bahagia dengan kamu ya. Cuma dia suka denial. Dia suka denial, menolak bahwa enggak aku tuh nggak suka sama kamu. Enggak aku tuh nggak cinta. Enggak aku tuh nggak cinta-cinta banget. Mungkin ini perasaan sesaat aja ya. Dia ngerasa kayak ya mungkin ini sebatas profesionalitas kerja kita, atau ini rekan studi kah gitu kan, atau ada yang kayak ya kita tuh berteman, kita tuh dekat, ya aku nyaman sama kamu, kita bisa happy bareng. Tapi ada juga ini yang hubungannya udah lumayan serius tapi dia malah nggak berkomitmen sama kamu, dia malah sama yang lain gitu. Atau ada juga di sini tentang isu keluarga, mungkin dia dipengaruhi keluarga, atau ini ada yang ya identik atau memang udah berkeluarga gitu. Dia tuh apa ya, sulit banget ngasih komitmen ke kamu, sulit banget ya. Mungkin memang dia sudah ada yang lain, atau dia merasa ya kita berbeda gitu loh. Meskipun gua nyaman, meskipun gua sayang, gua cinta, tapi gua ngerasa ya udahlah, nggak usah bucin-bucin banget lah gitu. Ya bisa juga karena gua ngerasa lo nggak terlalu bagus-bagus amat, ada yang lebih baik daripada lo. Dia ngerasa gitu, jadi dia nggak menganggap kamu. Sampai terjadi tower moment ya. Aku nggak tahu nih, mungkin beberapa ada yang tiba-tiba kayak dingin ya, dingin banget kayak AC. Ada yang tiba-tiba nggak mau komunikasi, nggak mau bicara, tiba-tiba kayak ya gue pergi, gue ngeblok kah, atau gue hapus akun aja ya. Ada juga yang jadi nggak mau bermain media sosial lagi karena ngerasa ya udah terlalu kecewa, udah terlalu sakit hati. Jadi lebih kayak gue udah males dengan dunia tipu-tipu ini. Ini bisa kamu yang merasa gitu atau dia ya gitu. Beberapa ini lagi ada masalah keuangan, soal kerjaan ya. Kamu dealing sama seseorang yang bisa aja dia workaholic, bisa aja dia itu selalu mikir tentang ya hal-hal materi di dunia ini, atau dia bersama yang lain karena menurut dia lebih terjamin, atau ini dia disupport bersama orang lain, disupportnya dari keluarganya gitu. Beberapa ini ada yang beda keyakinan ya, beda latar belakang keluarga. Jadi dia nggak mau mengakui cinta itu ya. Kalaupun dia cinta, dia tuh kayak santuy aja, santai. Jodoh nggak kemana, iya sih jodoh nggak kemana. Cuma kalau nggak dijemput juga, aduh. Nah gitulah pokoknya. Jadi jodoh itu kan seperti rezeki kan. Nggak sekedar kita berharap itu jatuh dari langit, nggak hanya kayak gitu, kita juga harus berusaha, harus ada doa, harus ada usaha kalau mau berjodoh gitu. So ya, ini orang yang santai, nggak mau melakukan apa-apa, dia merasa ya perlu diperjuangkan ya. Mungkin karena dia selama ini nggak biasa berjuang ya. Kamu dealing sama orang egonya tinggi banget, jadi merasa kayak ya udah kalau lo nggak mau sama gue nggak apa-apa gitu. Dia merasa gitu. Tapi udah kamunya nggak ada, udah kamunya sama yang lain, deket sama yang lain, dianya sewot gitu. Jadi ya mau lo apa gitu kan. Ih lucu nih. Nah begitulah pokoknya ya. Beberapa deh gitu.
Dan aku ngerasa ini ada dalam situasi tabur tuai juga ya. Sekarang kan kenapa dia pengen ngomong sama kamu, pengen komunikasi, ada yang ingin dia katakan ke kamu, karena dia merasa ya karma itu nyata. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Misal tentang kalau selama ini dia nggak mau berkomitmen sama kamu, tiba-tiba dia melihat atau dia mencium aroma kamu ada yang lain, dianya kan sewot tuh. Nah dia jadi ngerasa nggak terima, nggak rela. Jadi orang ini kalau ngeliat kamu sama yang lain sekarang kayak ya the tower moment gitu, kayak antara marah, kesel, sewot dan sebagainya lah gitu. Ada juga yang kayak dia nggak nganggap kamu dulunya, sekarang dia kayak pengen dianggap gitu. Ada juga yang memang dia merasa perlu memilih yang lain, tapi ternyata yang dia pilih itu nggak membuat dia bahagia. Ada yang dulu merasa bakalan sejahtera sama yang lain, tapi ternyata sekarang down, sekarang collapse mungkin ya. Ada yang ya berubahlah keadaannya, sekarang jadi orang yang punya beban hidup yang berat, merasa sekarang ya susah lah keadaannya, sulit keadaannya. Aku lihat gitu. Dan ini ada juga tentang seseorang yang pengen lagi memulai hubungan baru dengan kamu, pengen hadir lagi, pengen datang lagi di hidup kamu, pengen bicara lagi sama kamu. Tapi nggak enaknya nanti kalau dia datang, kalau dia menghampiri atau bicara dengan kamu, komunikasi dengan kamu, ya kamunya udah sama yang lain ya. Bahkan kamu perlahan udah merelakan dia sebenarnya, cuma orang ini datang lagi kayak hantu nantinya. Dan mungkin beberapa ada yang udah ngerasain sekarang ya, gitulah. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin dia katakan. Oke, Eight of Wands, Six of Cups, and then ada Death. Batuk. Three of Pentacles, Knight of Cups, Two of Wands, and then wow, Wheel of Fortune. Okay. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat ini Pisces, yang kuat Cancer sama Scorpio. Lalu ada ini Sagittarius ya. Bisa energi aja. Bottom of the deck, King of Swords, berarti ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra ya. Wah. Nah, dia pengen katakan, dalam diamku, dalam sikap pasif aku tetap memandang kamu, aku tetap memperhatikan kamu dari jauh, aku tetap aja lihat-lihat media sosial kamu nggak update juga ya, aku tetap aja lihat medsos kamu gitu. Dia ngerasa perlulah buat mencari tahu tentang kamu. Kamu pasif juga di medsos ataupun kamu udah males upload, tetap aja dia kayak masih ya stalkingin media sosial kamu, sampai feed kamu yang udah lama ya, maksudnya kayak postingan kamu yang udah lama juga dia masih kepoin karena dia rindu, dia kangen sama kamu Kak ya. Nah kalau orang kangen kan ngelihat postingan kamu, ngelihat foto kamu itu kan rasanya terobati lah, walaupun sedikit ya. Kangennya itu terobati meskipun sedikit. Karena kalau kangen kan obatnya ya ketemu gitu kan. Cuma dia merasa ya aku rindu, jadi aku lihat foto kamu, lihat postingan kamu, walaupun itu postingan udah lama ya nggak apa-apa lah.
mengobati rindu aku, mengobati kangen aku ke kamu. Dia ngerasa gitu. Dan sebenarnya ya, pas dia kepoin medsos kamu, entah dia lihat foto, video, atau sesuatu yang kamu posting, dia pengen banget komen sebenarnya, pengen banget like ya. Cuma ya dia orangnya dia orangnya berhati-hati juga gitu Kak. Jadi kalau dia stalking kamu ya nggak sembarangan dia tuh ngelihat gitu aja, kan takut nih ketap 2 kali, takut tombol like-nya kepencet gitu kan. Jadi kayak ya pengen like sebenarnya, pengen komen sebenarnya, cuma dia nahan ya. Dia pengen komen sebenarnya kayak apa kabar, aku kangen deh sama kamu. Dia ngerasa gitu. Cuma dia masih nahan. Ini bisa faktor gengsinya, egonya, bisa juga memang dia belum melepaskan urusannya sama orang lain, atau ya ada beberapa masalahnya yang belum clear, belum selesai. Dan ini ada juga yang kalian terpisah jarak, yang sudah jaga jarak. Dia kayak mikir gitu ya, ntar kalau tiba-tiba nih gua nge-like atau gua komen postingan lo, tiba-tiba gua muncul gitu aja, takutnya lo merasa terganggu, lo merasa terusik sama hadirnya gue lagi di hidup lo. Dia ngerasa gitu. Makanya ini ada beberapa ya yang dari kalian mungkin dia tuh gengsi loh buka story kamu, gengsi lihat status kamu. Tapi ada juga yang ini di WA, di WhatsApp, dia lihat status kamu tapi di private gitu ya, jadi nggak ketahuan dia ngelihat status kamu di WA, di WhatsApp gitu kan. Nah, cerdik banget dianya. Tapi ada juga yang memang kayak udahlah, aku nggak usah lihat dulu story kamu, takutnya nanti nama aku muncul, takutnya kamu baper lagi ke aku nyusahin kamu lagi ya, aku takut aja ngeganggu hidup kamu sekarang. Ada yang merasa gitu. Mungkin ini orang yang sudah positive thinking ya. Tapi ada juga yang kayak masih seperti hantu ya, bahkan nanti terusnya tetap hantu. Jadi dia mau ngeghosting, ngeliat story kamu tapi dia nggak mau ngechat ya. Dia cuma kayak bikin kamu baper. Dia cuma kayak gue kayaknya ngeliat story lo deh, biar lo tuh inisiatif ngechat gue, bilang apa kabar, lagi ngapain. Nah kayak gitulah. Ini orang tricky banget memang ya, drama banget, gengsi untuk komunikasi duluan. Padahal ngebet loh, ini ngebet banget, nggak tahan sebenarnya. Kayak aduh, kalau ngelihat profil kamu tuh udah nggak tahan, pengen ngechat, di blog juga, ataupun misalnya hapus akun juga. Dia kan punya nomor lain, aku lihat di sini ada beberapa yang punya akun lain. Jadi dia kayak buka profil kamu, ngeliat kamu online tuh ngebet banget sebenarnya. Aduh, gue pengen ngechat nih, tapi gimana ya, gue takut ngeganggu, tapi gimana ya, gue takut kita konflik lagi, tapi gimana ya, gue gengsi lah gitu. Jadi ya lucu sih. Ini beberapa ada yang adik-adik ya, jadi dia berharap kamu yang sudah lebih dewasa harus mau lebih mengalah. Cuma kan sampai kapan begitu terus ya, mungkin memang dia harus perlahan memperbaiki atau mengembangkan mentalnya supaya dia berani dan bertanggung jawab. Kalau memang ada kesalahan ya memang harus minta maaf. Kalau kamu pun merasa ada kesalahan ya, pada saat dia minta maaf, kamu pun perlu juga minta maaf jika ada salah, dan saling memaafkan aja gitu. Kan udah mau lebaran ya. Oke, ini aku ngelihatnya orang yang sebenarnya sering banget ya memikirkan kamu sekarang. Dia sering banget berimajinasi tentang kamu ya. Dia suka ngehalu juga. Jadi kalau yang ngerasa apa gue aja yang ngehalu tentang dia, dia juga ngehalu tentang kamu ya. Ini beberapa ada yang twin flame, ada yang mirror. Jadi kamu masih sering berhayal dia ada, dia pun kayak gitu, dia berhayal kamu ada gitu. Makanya ini kan ada yang kayak ngeliat-ngeliat kontak, ngeliat-ngeliat akunnya, kamu merasa dia tuh online ya. Kamu cek, ternyata bener dia online. Jadi kalian sama-sama online, tapi kalian gak ngechat. Diam-diaman aja ya. Itu diam, nafasnya gak bau ya.
Jadi ada yang kayak gitu, cuma saling menatap. Ya gue ngeliat lo online aja, seluruh aliran darah gue jadi gimana gitu ya. Tapi ya gimana masalahnya mau selesai, karena aku lihat di sini masih ada yang gengsi untuk memperbaiki silaturahmi, memperbaiki hubungan. Masih ada yang kayak, aduh gimana ya, nggak enak ngechatnya, nggak enak mulainya gitu. Ada juga yang memang dia tuh nggak mau ngeganggu kamu. Terus ya kalau kamu yang dikecewakan dia, kamu merasa masa aku sih yang mulai duluan. Terkadang kan aku perlu ngejaga harga diri aku dong, soalnya kamu selama ini selalu nyakitin aku, manfaatin aku, ngecewain aku. Nah dia ngerasa gitu ya, gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Higher power. Oke. Flexible. Loyal heart. By the book. Time to go. Poison. Oke. Ya. Jadi, aku lihat ini bisa dia ya, atau kamu. Ada di sini yang merasa kayak, aku nggak punya kekuatan untuk ngomong duluan. Aku nggak punya daya untuk komunikasi duluan, ya. Kemungkinan ini dia, ya. Kalau dia yang menyakiti kamu, aku rasa ini memang dia. Jadi jika kamu korbannya, dia tuh ngerasa kayak, aku nggak punya nyali loh, aku nggak punya keberanian, aku belum punya cukup kekuatan untuk bisa berhadapan sama kamu. Jadi kayak aku bilang, ini bisa aja orang yang immature, masih ya mentalnya gitulah. Nah ini bisa lebih muda, tahu lebih tidak dewasa daripada kamu gitu. Dia masih kayak adik-adik gitu ya. Jadi kalian ini kakak adik, merasa kakak adik mungkin, tapi baperan. Jadi udah saling jatuh cinta sebenarnya, cuma diem-dieman gitu. Ada yang beberapa gitu. Ada juga yang kayak udah berhubungan lama, punya relasi lama, tapi ya dia sulit untuk jujur sama kamu. Memang mungkin lah kalau dari unsur negatifnya, mungkin aja dia orang yang nggak mau terbuka, bisa kayak ya memang dia tukang bohong lah atau apa. Tapi di sini yang terbaca sama aku, poin utamanya lebih kayak dia belum siap gitu, secara mental belum berani. Dia kayak butuh kekuatan yang lebih untuk bisa bicara sama kamu, untuk ketemu kamu gitu. Mungkin kamu ngerasa, loh ini kan harusnya gampang aja sih menurut kamu gitu kan. Kamu ngerasa kayak, ya udahlah, kalau mau baikan baikan aja, kalau mau minta maaf ya minta maaf aja, gue maafin kok, lo nggak ngomong juga gue udah maafin lo. Mungkin ada yang ngerasa gitu. Ada juga yang ngerasa kayak, kok ribet amat sih nih orang, kalau mau buka blokiran ya buka aja, ngapain stalking gitu kan. Mungkin ada yang ngerasa, ini akun palsu nih, nomor siapa atau apa ya, kamu bete aja gitu. Kalau memang dia mau buka blokiran ya buka aja blokirannya, ngapain sih harus tricky seperti itu. Kamu merasa juga kayak, lo kan punya nomor asli lo kan ada, kenapa nggak hubungin gue pakai nomor itu, kenapa harus tricky, ada sandiwara, ada drama dari akun lain, nomor lain. Nah kamunya capek kan ngadepin ya seperti itu ya. Padahal gampang aja sebenarnya. Kamu merasa kayak, ya lo tinggal munculin akun lo lagi, munculin nomor lo, atau ya lo kasih tahu nomor baru lo yang mana. Ya kalau memang pengen bicara ya bicara aja gitu, kok ribet banget. Nah kamu rasa seperti itu ya kan. Tapi
Dia itu merasa susah banget ngalahin gengsinya, sulit banget. Apalagi kalau ini orang yang udah terbiasa hidup tentram, dimanja mungkin selama ini, atau ya hidupnya enak terus, hidupnya itu selalu banyak hal-hal mudah. Jadi ketika ada hal rumit kayak gini, nggak menyelesaikan masalah. Dia tahu dia punya kesalahan, dia ngerti nih kewajiban orang bersalah ya harus minta maaf, tapi dia nggak merealisasikannya. Tapi hatinya tetap aja loyal ke kamu, tetap kayak apa ya, secara tindakan gue stay cool, gue ngerasa fine-fine aja, gue ngerasa nggak mau action sama lo, nggak mau berbuat apa-apa, tapi hati gue sama lo aja sebenarnya. Dia ngerasa gitu. Itu loyal heart ya, tentang seseorang yang menggenggam hatinya buat kamu. Jadi dari luar terlihat dingin, terlihat gengsi, tapi di hati itu dalam banget. Ya bucin lah dalam hatinya. Dan ini kalian udah punya banyak kenangan, karena ini beberapa ada yang orang lama, terus ada yang kayak udah terpisah lama baru menyadari kalau kita tuh sama-sama kehilangan. Ada yang ngerasa ini twin flame, ini mirror, kita banyak kesamaan, kita punya isu yang sama. Ya kalau kayak gitu bisa juga kita tuh masih sama-sama gengsi juga. Mungkin terkadang ada di antara kalian yang ngerasa gitu, kayak ya sih, mungkin aku ada gengsinya juga, mungkin kadang aku nggak bawa ego juga gitu. Jadi ya ada yang merasa jadi kayak beradu ego, beradu gengsi gitu. Kalau ini mirror yang toxic gitu ya. Tapi kalau ini udah saling membenahi diri, sudah saling berkaca satu sama lain, ya nggak hanya kamu yang menyadari, dia pun kayak gitu. Dia menyadari banget kalau kamu tuh pergi, kalau kamu tuh nggak ada di hidupnya, atau ya entah siapa di sini yang pergi semenjak kalian terpisahkan, kalian nggak bicara, itu ternyata menyakitkan ya gitu. Jadi ada di antara kalian yang kayak apa ya, mau sih mengalah, kayak istilahnya ya udahlah, mungkin gue harus ngechat duluan, atau gue nge-add duluan, gue nge-follow duluan. Tapi dianya nggak nerima, dianya nggak follow back gue, ya udahlah gue unfollow lagi. Atau ada yang kayak, ini orang kok harga dirinya tinggi banget, egonya tinggi banget, kayak susah banget bersikap rendah hati gitu kan. Ya kamunya ngerasa ya udahlah, aku udah capek berjuang juga, selama ini dia ada apa-apa juga aku inisiatif ngechat duluan, aku inisiatif untuk ini untuk itu, bahkan ada yang merasa udah terlalu banyak bersabar, ya masa disuruh lebih sabar lagi. Bisa mampus dong gue ya, ada yang ngerasa gitu. Jadi lebih kayak ya udahlah, gue lepasin, gue ikhlasin, lo mau kayak gimana juga ya terserah lo aja. Ada yang ngerasa gitu. Jadi ya ada yang ini loh, jadi kayak mencoba healing, mencoba melepas, mencoba mengikhlaskan bahwa ya yang penting aku selama ini udah nanam yang baik, suatu saat ya Tuhan pasti kasih keadilan kok, aku bakalan menuai yang baik juga gitu kalau kamu merasa menanam yang baik selama ini. Itu ya. Jadi beberapa di antara kalian udah benar-benar ya relax aja lah, gak usah terlalu menggebu-gebu lagi, karena semesta bakalan bekerja juga ya, menunjukkan keadilan, kebenaran. Kayak gini misalnya, seseorang yang semakin lama semakin terpuruk, semakin lama akan terus gelisah, itu sebenarnya dia tuh ada rasa bersalah. Tapi seseorang yang kehidupannya semakin baik, semakin rileks, semakin hidup yang ya lepas gitu toksiknya, itu tandanya dia sudah benar-benar memaafkan semuanya. Dan itu juga sebagai kebenaran ya nantinya. Misal kayak bakalan terbukti lah, orang yang suatu hari nanti bakalan ngerasain kesulitan,
bakalan ngerasain sakit hati, bakalan ngerasain terpuruk begitu dalam ya. Itu sebenarnya yang benar-benar harus membayar karma buruk ya. Tapi kalau ini yang kehidupannya lebih baik, kehidupannya lebih rileks, sebenarnya itu menuai karma baik. Jadi kita nggak perlu harus menuntut A, B, C sampai Z, cukup serahkan aja sama yang maha kuasa. Karena Tuhan itu maha adil. Begitu ya. Oke. And then aku bacain apa ya? Oh, angka yang relate ya. Mungkin angka ini berkaitan sama kalian atau diantara kalian berhubungan sama angka ini. Bisa tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa, nomor kantor, nomor sekolah, nomor rumah, anything ya. Oke, ada angka 11 ya. Berarti twin flame ada. 11 itu mirror ya. Ada angka 10, ada angka 2. Angka 3. Mungkin ada anak kedua, anak ketiga. Wah, atau cinta segitiga ya. Ada angka 13. And then ada angka 8, ada angka 6. Ada angka 48. Ada angka 4. Oke, ada 19, ada 35, 45. Angka 5, 16, angka 3 lagi, ada 4, ada angka 10 lagi. And then ada 11 lagi ya. Kuat banget di sini ada yang mirror gitu. Oke. Sekarang aku bacakan tambahannya yang ingin dia katakan ke kamu saat ini. Oke. Andai aku bisa memutar waktu, aku ingin kamu. Nah, oke. Ada 2. Sampai memutih rambutku, aku akan tetap mencintai kamu. Hanya kamu yang bisa meruntuhkan egoku. Wah. Oke. Berarti perlahan egonya runtuh ya. Tahu nanti pada akhirnya ya egonya itu nggak ada artinya juga. Dia bakalan bertarung sama egonya, meruntuhkan egonya demi kamu. Oke. Aku sering nggak bisa tidur karena sering memikirkan kamu, overthinking tentang kamu. Aku cuma mau kamu. Oke. Aku sering bermimpi tentang kamu. Aku punya prioritas utama saat ini. Maafin aku. Aku cinta sama kamu, tapi aku belum bisa menjanjikan apa-apa. Oke. Bingung harus gimana. Wah. And then aku masih berharap ada notif dari kamu. Jadi notif itu pemberitahuan ya.
Mungkin dia berharap ada chat masuk dari kamu. Kalau udah di blok, ya dia kayak berharap juga kamu mencari nomornya yang baru, akunnya yang baru. Dia kayak berharap ya entah kamu telepon, SMS pakai nomor yang lain, begitulah. Berharap, masih berharap ada notif dari kamu, pemberitahuan ya. Oke. Hanya aku, kamu, dan Tuhan yang tahu. Wah. Oke, and then kita belum benar-benar selesai. Aku jatuh hati sama kamu. Aku ingin kesempatan kedua. Aku pengen chat kamu, tapi aku nggak tahu harus berkata apa. Ya, gue pengen ngechat lo, tapi gue nggak tahu harus ngomong apa. Gitu. Oke. Aku hancur tanpa kamu. Apa yang hancur ya? Nggak tahu lah. Tadi ada di awal ya tentang berantakan. Mungkin memang hidupnya berantakan banget ya. Oke, tapi dia bilang semua akan baik-baik aja. Itu bottom of the deck. Aku sering lihat status, story, postingan kamu, diam-diam gitu. Jadi mungkin nggak ketahuan kamu, entah akun palsu, entah dia privacy ya, supaya nggak ketahuan lihat postingan kamu, atau dia punya cara tertentu untuk ya bisa menerobos akun kamu, bisa ngelihat terus aktivitas media sosial kamu. Mungkin dia tahu tekniknya, mungkin dia cari tahu aplikasinya. Tapi yang pasti dia bilang, aku sering lihat status, story, postingan kamu, diam-diam. Oke, diam-diam terus ya. Ya, doakanlah semoga nih orang segera melakukan pergerakan, segera berkembang lebih baik gitu. Oke, so ini ya general reading kali ini. Next time kita lanjut lagi. Ini energi bisa vice versa ya, bisa beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.